Halo Mace, baku dapa lagi dengan saya Mace Papua di Amerika. Apa kabar kamu semua? Semoga kamu semua ada baik-baik ya. Sama seperti saya, puji Tuhan, ada baik-baik di sini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat ini di belakang saya, lagi cerah sekali. Ini saya berdiri di bawah payung ya. Jadi ada sedikit kalau di Papua bilang ada sombar-sombar sedikit. Tapi di sini di Amerika ini sudah masuk musim summer. Dan kalau summer seperti ini panas sekali ya. Panas sekali. Tapi panasnya panas kering ya, tidak seperti di Indonesia. Panasnya panas lembab ya. Kalau di Indonesia itu hot and humid. Kalau di sini hot and dry. Jadi kulit bisa retak kalau kita tidak taruh moisturizer yang cukup di wajah, ini di kulit wajah maupun di kulit badan ya. Kulit-kulit maksudnya yang terpapar luar ya, seperti lengan, kemudian kaki yang tidak tertutup baju, itu kulitnya bisa kering kerontang kalau tidak dipakai pelembab yang baik. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin kulit wajah saya agak-agak berminyak, memang karena saya sengaja pakai moisturizer yang sedikit lebih banyak ya, lebih tebal sedikit, karena biar kulit wajah saya tidak kering retak-retak ya. Oke, teman-teman, supaya tidak ngobrol kesana kemari jelas, saya pakai panduan di sini. Saya punya iPad, ada catatan biar saya bisa cerita-cerita, ngobrol, bagi pengalaman sesuai judul. Video kali ini saya mau cerita-cerita tentang pengalaman pribadi saya mengalami culture shock ketika saya baru datang ke Amerika untuk menetap. Nah, seperti teman-teman mungkin tahu, terutama teman-teman yang kenal baik sama saya, keluarga-keluarga yang kenal baik sama saya, pasti pada tahu kalau saya ini suka traveling ya. Jadi waktu saya belum menikah, masih lajang dan masih sebagai wanita karir, bekerja di, puji Tuhan, di satu perusahaan oil and gas yang bagus ya, dengan penghasilan yang bagus juga. Saya punya sedikit uang yang saya bisa sisihkan, tabung untuk saya bisa jalan keliling-keliling dunia. Jadi ya pengalaman saya belum banyak sih dibandingkan dengan teman-teman lain yang biasa traveling keliling-keliling ya. Saya baru keliling ke Eropa, itu pun Eropa belum semuanya, baru sekitar Eropa Barat ya. Kemudian ke Australia juga belum semua kota ya. Saya baru ke Adelaide saja, sempat transit di Sydney tapi belum berkesempatan keliling. Kemudian kalau ke arah timur tengah belum ya, hanya Turki. Saya sudah sampai ke Turki dan masih ada kerinduan untuk ke sana lagi. Kalau untuk negara-negara Asia, saya sudah bolak-balik ke Singapura ya, karena dari Jakarta cukup dekat. Jadi kita bisa bolak-balik Malaysia ya, Kuala Lumpur, dan saya berkesempatan juga untuk mengunjungi Filipina. Jadi sebenarnya travelingnya saya tuh belum terlalu banyak, tetapi dari negara-negara yang sudah saya kunjungi, setidaknya saya sudah punya wawasan tentang budaya dari negara lain ya. Jadi waktu saya datang ke Amerika, saya pikir saya kan sudah punya pengalaman traveling nih, pastinya saya tidak akan terlalu shock lah dengan beradaptasi dengan kehidupan di Amerika. Nah, tapi ternyata tetap saja teman-teman, yang namanya culture shock itu ada ada dan berdampak ya. Kalau kita lihat di kamus ya, apa artinya culture shock? Itu adalah keadaan di mana kita mengalami gegar budaya ya, di mana ada disorientasi karena tempat di mana kita berada sekarang memiliki budaya, cara hidup, bahasa, dan makanan maupun hal-hal lain menyangkut kehidupan
yang berbeda dari tempat di mana kita berasal, sehingga kita akan mengalami hal-hal yang namanya culture shock atau gegar budaya. Tapi sebenarnya kalau kita bawaannya asik aja, maka kita akan cepat bisa beradaptasi. Nah, ini dia, makanya video ini saya mau bagi. Saya udah catat di sini apa saja hal-hal yang saya perhatikan yang menarik, dan waktu awal-awal saya di sini saya merasa itu sebagai wah, ini satu hal yang bagus nih. Tapi ya inilah budaya di sini seperti itu. Oke, mari kita lihat satu-satu. Pertama, negara dengan 4 musim. Nah, saya datang dari Papua, Indonesia, Papua. Bagian timur sekali dari Indonesia di Provinsi Papua. Sekarang ada 2 provinsi di Papua, Papua dan Papua Barat. Nah, saya datangnya dari Jayapura. Dan Indonesia, kita tahu Indonesia 2 musim ya, musim panas dan musim hujan. Musim penghujan dan musim panas atau kemarau. Nah, sementara di Amerika ini termasuk negara dengan 4 musim. Jadi ada, sekarang kita lagi mengalami musim panas, nanti menuju musim gugur, siap-siap menuju masuk ke musim dingin atau winter. Kemudian setelah musim dingin masuk lagi kembali ke musim semi, ya, ketika bunga-bunga bermekaran hijau di mana-mana, ya. Musim semi itu musim yang paling asik ya untuk bertanam dan sebagainya. Kemudian dari musim semi masuk ke musim panas. Jadi satu cycle atau putaran penuh. Nah, saya shock juga. Shock juga waktu baru menyesuaikan dengan 4 musim ini. Sebenarnya musim-musim semua saya suka ya. Cuma yang agak-agak tidak tahan tuh musim dingin. Kan teman-teman dari Indonesia pada tahu lah, kita ini orang Indonesia kulitnya tipis. Jadi kalau sudah dingin aja udah bungkus pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai semuanya. Kalau keluar pakai sarung tangan, dililit shawl di leher, pakai topi kupluk yang ada yang sampai nutupin kuping. Jadi begitu ya. Sementara kalau baru mulai dingin, suami saya biasa aja, dia pakai baju kaos segini lengannya, santai aja dia jalan. Nah, saya sudah yang bungkus badan semua, udah lucu deh, kayak mau ke planet mana begitu ya. Itu itu pengalaman saya waktu pengalaman pertama waktu mengalami musim dingin. Sorry, ini kayaknya kering. Waktu mengalami musim dingin di sini ya, di Amerika. Dan masih berbicara soal musim ini, orang di sini tuh terbiasa untuk membuat rencana-rencana kegiatan jauh hari sebelum musimnya tiba. Kenapa? Ya kalau tidak diplanningkan dengan baik jauh hari, maka ketika musimnya tiba, kita karena terlambat bersedia, jadi musim itu akan berlalu. Dan kita tidak punya banyak kegiatan karena tidak direncanakan dengan baik. Saya contohkan, kalau kita rencananya musim semi itu kita mau ada kegiatan lihat bunga-bunga tulip yang bermekaran. Di Amerika ini ada negara bagian tertentu yang punya tuh kebun bunga tulip luas, begitu indah. Nah, kalau kita tidak rencanakan dengan baik, maka bisa saja tahun ini we miss the chance ya, kita hilang kesempatan lah untuk bisa pergi berkunjung kalau tidak direncanakan dengan baik. Nah, kalau direncanakan dengan baik sekarang, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkunjung untuk melihat bunga-bunga tulip yang bermekaran ya. Itu satu contoh sederhana saja. Contoh lain lagi, kalau punya planning untuk main ski, berarti untuk musim dingin harus direncanakan jauh-jauh hari. Jangan nanti sudah pas musimnya baru mau direncanakan.
Karena ya selain kalau mepet-mepet begitu ya harga tiket naik, ya lebih mahal lah ya. Kemudian harga cabin atau hotel kamar yang tempat kita nginap itu harga-harga akan sudah tinggi kalau sudah musimnya. Jadi memang harus direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan itu biasanya orang-orang di sini mereka merencanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan musimnya itu 1 tahun sebelumnya sudah direncanakan untuk tahun ini. Yang sekarang direncanakan itu untuk tahun depan. Jadi seperti itu ya, kalau bandingkan dengan kita di Indonesia mah ayo mau kemana, ke Bali yuk, tidak ada pakai pikir aduh nanti musim apa, tidak ya, langsung aja. Jadi itu sedikit yang berbeda ya dari Amerika dan di Indonesia. Kemudian yang saya catat satu hal yang merupakan culture shock, tapi sebenarnya ini hal positif ya, yang saya lihat adalah segala sesuatu di Amerika ini serba convenience, sampai ke hal-hal yang kecil-kecil sekalipun ya, serba convenience. Apa itu convenience? Convenience itu kenyamanan, serba nyaman. Jadi contohnya ibu-ibu ya, karena saya ibu-ibu jadi contohnya kalau kita belanja itu di supermarket itu sudah pre-pack semua, itu barang-barang yang kita beli, sayur, buah, apa semua itu sudah pre-pack, dikemas dalam plastik dan sudah dicuci dengan standar higienitas tertentu oleh pihak tokonya atau supermarketnya. Dan di sini tuh standar higienitasnya dikontrol, jadi ada pengontrolan yang ketat ya, kayak dari kalau di Indonesia mungkin dari bagian dinas kesehatan maupun BPOM-nya ya, BPOM-nya ya. Jadi itu convenience, segala sesuatu. Kayak saya mau bikin kue nih, ada kue yang sudah setengah jadi, kita tinggal lanjutin. Contohnya saya mau bikin roti rolls yang bulat-bulat. Di sini kita beli sudah jadi, dibeku. Tinggal kita masukin ke oven 10 menit, 12 menit udah jadi. Ya. Jadi kita tidak perlu bikin from scratch dari baru tepung, ya campur ini, campur itu, tidak. Di sini tuh serba jadi. Ya contoh lain, saya karena dari Papua, saya suka sekali bikin yang namanya kue lontar. Nah, kue lontar, kalau di sini bikin jenis-jenis kue yang modelnya kayak kue lontar, itu dia punya kulit itu, tempat kita taruh campuran flanya, susu dan telur itu, kulitnya itu sudah jadi. Kita beli yang sudah jadi. Itu salah satu bentuk convenience yang sangat baik di sini ya. Jadi apa-apa sudah jadi. Kita beli bumbu, ada bumbu bawang putih yang sudah halus, bilangnya minced garlic. Kalau kita beli bahan-bahan yang lain sudah dikulitin, ya, maksudnya udah dibersihin kulit dari bawangnya. Jadi kita semua serba nyaman ya. Saya membayangkan kembali ke Papua, bukan main kalau kita ke pasar tradisional, ya kita beli semuanya masih serba baru datang dari kebun ya. Ya bagus juga, plus minusnya bagus juga karena kita dapat yang segar ya. Tapi itulah, kalau saya lihat ke sini semua serba convenience ya. Kalau di sini tuh karena mungkin jauh dari Asia, jadi buah-buahan itu sampai yang di dalam plastik sudah dibersihkan, dipotong-potong dan dibekukan. Jadi suami saya contohnya, dia suka sekali nanas. Selama dia belum kenal saya tuh selalu dia makan nanas yang sudah di dalam kemasan plastik, belinya di supermarket, di dalam sudah dipotong-potong ya, jadi sudah dikuliti, dipotong-potong. Dia tidak pernah tahu, tidak pernah mencoba nanas buah gitu. Nah, karena kan harus dikupas ya dan sebagainya. Tapi itulah, saya perhatikan banyak sekali hal yang sifatnya kenyamanan di sini tuh. Apapun itu semua sudah dibuat senyaman mungkin. Nah, poin berikutnya, semua serba big. Semua serba big. Di Amerika ini tidak ada yang kecil. Coba teman-teman perhatikan video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Semua serba big. Bahkan mobil-mobilnya mereka di sini, truk-truk itu big semua.
Saya bilang semua serba big itu lebih ke porsi makanan ya. Kalau kita ke restoran, kita pesan makan, wah yang datang tuh porsinya gede-gede. Kalau kita pesan satu piringnya gede-gede. Bisa kalau di Indonesia mungkin bisa berdua, bertiga. Kita bisa makan satu piring, satu porsi saja. Makanan-makanan cepat saji seperti McDonald ya, yang burger itu, kalau di sini tuh besarnya tuh minta ampun gitu loh. Serba besar. Sampai produk seperti Wendy's, kalau di Jakarta saya lihat Wendy's kan aduh kecil banget. Di sini gede. Semua serba big di sini. Dan saya selalu bilang sama suami, waduh, di sini apa-apa semua serba big. Terus dia bilang, iya memang di sini American memang big. Sampai ke jalan pun mobil-mobilnya besar ya. Jadi itu juga satu culture shock yang saya perhatikan terjadi di sini. Teman-teman, karena durasi, maka culture shock poin selanjutnya bersambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dah.